Kalau misalnya jualan produk, dan ternyata di produk lo ini, lo ketemu sama Giant. Apa sih Giant itu ya? Perusahaan raksasa yang udah gede banget gitu. Ada nggak sih cara ngelawannya? Bisa nggak sih lo bertahan? Atau ya udah lo nyerah balik badan? Atau gini, lo udah jualan, barang lo laku, atau ada raksasa masuk. Gimana sih cara bertahan melawan serbuan seller besar ini? Gitu. Gua tahu banyak banget seller-seller kita yang sering ngeluh kalau ketemu seller luar. Bener nggak? Seller Cina lah, seller mana lah, terus kayak wah gila nih, kayak kita mati nih UMKM segala macam, nggak bisa ngelawan dan lain sebagainya. Gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya lo perhatiin, belum tentu loh lawan yang gede itu kita kalah kalau lo ngerti ada beberapa hal ini. Dan di sini gue bakal jelasin gimana caranya, beberapa strategi yang mungkin bisa bikin kita cukup bertahan, syukur-syukur menang. Syukur-syukur bikin kita jadi seller besar. Bener nggak? Nah, tapi sebelum gue mulai, gue mau kasih kalian satu data. Nih, dari channel gue, kalau lo perhatiin, gue tiap hari hampir produksi bikin video baru. Gue kasih lo edukasi, gue kasih lo insight, gue kasih lo ceritain dari pengalaman gue, apa yang kita lakuin di MEA dan hasilnya seperti apa. Tapi begitu gue lihat, gila banget ya ternyata. Kenapa sih? Ternyata tingkat subscribe-nya rendah sekali penonton-penonton ini gitu kan. Padahal ilmu yang lo dapat dari sini, kalau lo bandingin di luar, kayaknya belum tentu lo bisa dapetin secara gratis. Jadi please, bantu gua bikin statistik ini lebih baik. Cuma bikin tombol lo subscribe nggak akan rugi, tapi mungkin bisa ngebantu gua buat terusin channel ini buat kedepannya dan bantu buat bisnis kalian lebih berkembang. Oke? Win-win toh? Nah, sekarang kita bahas gimana caranya lo ngelawan seller besar. Pertama yang lo perlu sadar adalah ada beberapa alasan di mana seller besar tuh kayak punya banyak advantage daripada kita, ya kan? Nah, advantage-nya di mana? Karena gini, pertama, biasanya seller besar atau big brand, mereka tuh selalu bisa gini, mereka tuh bisa ngerancang satu target duluan, dan mereka udah budgeting sebelumnya, dan setelah budgeting, mereka berjalan dengan budget itu apapun hasilnya. Lo bayangin, ini satu privilege yang maksudnya apa ya? Gua tahu seller kecil tuh nggak punya, ya kan? Kita tuh kayak gimana ya? Contoh gini. Seller besar udah bikin dari 1 tahun. Oke, gue mau bikin produk ABCDE, budgetnya sekian miliar, jalan dulu aja, mereka bisa keluar duit. Bahkan belum dapat duit, mereka bisa jalan. Bahkan seller yang lebih gila, yang lebih gede, dia bisa jualan 1 tahun, duitnya dia terimanya nanti. Kan berat banget ya guys ya, ngelawan yang kayak begitu. Bener nggak? Ibaratnya cash mereka seperti unlimited. Nah, terus gimana cara kita ngelawannya seperti itu? Nah, pertama, itu budgeting mereka itu merupakan satu keunggulan, tapi merupakan juga satu kelemahan. Kenapa gue ngeliat itu sebagai kelemahan? Coba gini deh, lu udah budgeting, lu udah ngerancang produk A bakal makan 1 tahun ke depan 3 miliar. Kenapa gue bisa tahu bisa kayak miliaran? Kita di MEA cukup banyak brand-brand yang kadang upload kita, ngasih di email, dan mereka udah ngasih tahu budget marketing kita sekian miliar tahun ini, sekian miliar. Jujur sih kalau ngeliat kayak wow gitu ya, harus pitching segala macam dengan syarat ini itu ketat banget. Kelebihannya adalah ya mereka bisa jalan terus, punya program bisa berjalan, tapi kelemahannya adalah biasanya mereka bakal menghabiskan itu budget baru berpikir itu jalan apa enggak. Sedangkan kalau di seller kecil, kita nggak punya budget segitu banyak guys, budget kita terbatas, bener nggak? Jadi ketika lo ngetes, kalau lo gagal, lo bisa lebih cepat shifting. Sedangkan untuk di seller besar atau di brand, terutama yang lebih gede, mereka mungkin butuh meeting kuartalan dulu, meeting 6 bulanan dulu, meeting 1 tahunan dulu, barulah mereka berubah. Yang artinya udah bocor dulu, memang duitnya banyak ya gimana lagi, tapi baru mikir. Sedangkan teman-teman kalian itu bisa lebih cepat. Jadi kunci pertama adalah manfaatin kecepatannya. Jangan sampai gini loh. Gue pernah belajar dari salah satu, ada satu quotes ya yang gue belajar dari salah satu pengusaha di China, dan dia bilang gini, ikan kecil dimakan sama ikan besar, setuju nggak? Setuju ya? Lu ikan kecil dimakan sama yang gede. Tapi ikan gede kalah sama ikan cepat. Nah, kita boleh kecil, tapi jangan sampai udah kecil lu lambat. Kalau lu kecil lambat, mampus lu. Jadi yang pertama adalah kecepatan. Ya, lu bisa ngelawan mereka di kecepatan. Yang kedua, nah biasanya seller besar itu selalu bermain dalam probabilitas. Mereka udah nyepet telur-telur kayak tadi, main di kemungkinan. Mereka ngomong by data banget, bukan harapan. Nah, seller kecil biasanya kelemahannya cuman berharap, nggak punya data. Nah, terus lu harus ngapain? Lu cepet, lu bisa cepet, jadi mulailah, kuasailah, lu ngertilah tentang data. Karena gue ngerasa kayak gini loh, makin kesini ya, kita ngejalanin MEA, makin kesini kita ngerjain banyak seller, kita ngerjain banyak affiliate, gue makin merasa kayak data tuh makin berharga. Makanya dari data sendiri kita lagi banyak ngembangin hal-hal baru untuk membantu kita mengolah
informasi atau data-data dari platform yang ada. Oke? Nah, maka dari itu kalau lu nggak bisa ngerti data, lu kerjasama deh sama kita. Kita bisa bantu olahin data lu bisa dapetin insight apa yang bisa lu lakuin dari data tersebut. Cuman ya datanya juga harus agak fair ya. Fair tuh maksud gue gini, jangan sampai kayak data hari ini, besok kayak gimana? Ya, gitu. Karena gini, ini gue mau cerita ya. Jadi ada case yang kita pernah ngalamin. Kita di Mea ngerjain ads kita sebenarnya secara performa tuh jauh di atas rata-rata. Ada satu seller yang kita kerjain ads-nya, yang rata-rata ROAS-nya itu kurang lebih tuh sebulan TikTok Shop ya. Ini ngomong TikTok Shop, dia tuh punya tim yang live 24 jam. Itu ROAS-nya tuh rata-rata di 20 sampai 40-an. Itu udah best. Dan ketika kita yang olah, ketika kita yang kelola, itu bahkan dia bisa sampai, maksudnya jalannya setengah malam dan lain sebagainya, itu kita bisa ngasihin ROAS bulan kemarin itu di atas 100 on average-nya. Bahkan di sesi tertentu ada yang sampai 200, 300 dan lain sebagainya. Sellernya puas luar biasa. Dan dia bilang malah omsetnya tuh naiknya gila-gilaan. Dari tadinya omset sebulan paling cuma 11 miliar, pas lagi kita kelola naik jadi hampir 80 miliar dalam 1 bulan. Gila, itu gacor abis. Itu gacor abis gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya apakah di Mea semuanya bisa hasil seperform itu, belum tentu juga. Kenapa? Contoh gini, gue bakal bilang fair. Kemarin ada satu seller masuk di kita, yang sebenarnya kalau menurut gue nih seller ini nggak komit. Nggak komitnya gimana? Untuk masuk di kita udah ngasih tahu nih, untuk setiap service ini tuh ada budget minimal yang dia siapin sekian, gitu ya. Dan budget yang harusnya dia siapin tuh sebulan tuh 10 juta. Itu tuh budgetnya sebenarnya kecil. Kalau yang tadi seller tadi tuh 70 miliar, kan gue nggak usah sebutin. Sebenarnya dari 70 miliar ya, kan tadi gue udah sebutin ROAS-nya sekian, lu bisa hitung deh budget dia berapa sebulan ya. Cukup gede. Nah, tapi seller ini bukan nggak komit sih, dia malah bilang dia nggak mau keluar segitu, pengennya tuh bertahap. Dan bertahapnya tuh literally kalian bayangin ya, sehari itu cuman mau top up per hari itu di bawah 100 ribu doang. Yang artinya cuman kayak satu campaign aja susah gitu. Terus dan tiap tengah malam dia nanya gitu kan, ini sekarang hari ini gimana lah, bukannya kita nggak mau ngasih jawaban gitu ya. Kita beberapa tim kita bahkan malam masih ada yang bantu kasih jawaban gitu ya. Cuman dia tuh komplain berat gitu. Wah, komplain nih nggak diurusin segala macam, rugi segala macam gitu kan. Yang sampai kadang gue juga, ini seller gue nggak ngerti ya, nih orang goblok apa pinter gitu kan. Tapi kok kayak pinter tapi kok goblok gitu kan, bener nggak? Terus kayak udah gitu dia komplain bahkan sempat kita diangkat ke sosial media, wah dibilangin kita penipuan segala macam. Yang sambil gue tuh berpikir ya, ini kalau gue jahat nih ya, gue serang balik, abis nih orang nih gitu kan. Karena kita punya semua buktinya, kita punya semua datanya. Sampai sekarang kita nggak lakuin karena kita rasa ya udahlah, biarkanlah gitu ya, orang bodoh bakal seperti itu dan dia pun nggak kemana-mana dan terbukti nggak kemana-mana gitu kan. Nah, budget segitu, terus kenapa gue bilang budget ini ngaruh gitu kan? Budget ini ngaruh karena gini, lu bayangin ketika kita ngelolain yang budgetnya besar, itu tuh banyak percobaan yang bisa dilakuin. Tapi kalau lu 100 ribu, satu campaign aja di TikTok Shop cuma satu campaign loh guys. Dan apa yang kita bisa lakukan dengan satu campaign ini? Nggak bisa gitu loh. Makanya kita di awal suka minta budget yang lebih tinggi sesuai dengan ini. Kenapa? Karena kita bisa testing mana yang bagus kita lakuin, mana yang jelek kita lakuin gitu kan. Dan sedangkan yang ini nggak mungkin dilakuin karena udah maksud gua mending kalau 3 juta sebulan gitu ya langsung isi, kan masih bisa diutak-atik ya. Ini isinya per hari 100 ribu, jadi kayak mau jalanin apapun tuh akunnya mati nyala gitu kan. Nah, itu dia problemnya. Kebayang nggak? Jadi, nah poinnya adalah kalau lu mau besar, kalau lu mau bagus ya memang lu perlu ada sesuatu yang di trial dan error. Dan lu harus lihat by data. Data itu bakal membantu. Nangkep ya poin gue ya. Nah, terus berikutnya biasanya seller besar juga lebih dipercaya sama platform. Biasanya kalau seller besar masuk platform pasti udah buka ini deh. Wah, nama besar gitu kan. Perlakuannya bagus dan setiap ini ya gue ngomong rahasia. Ternyata setiap platform itu punya list yang namanya, kalau ada yang disebutnya B2000 atau apalah beda-beda namanya, itu adalah seller-seller atau brand-brand yang mereka mau cari. Mereka menganggap potensial dan begitu masuk pasti red carpet. Wow. Seller kecil gimana? Kagak ada. Nggak ada kayak gitu. Ada nggak caranya biar lu bisa dapat perlakuan yang mirip? Bisa. Lu kerjasama sama TSP partner. Salah satunya kita bisa bantuin lu. Karena bukan bilang kita bakal kasih red carpet ya, enggak juga. Tapi minimal lu bisa punya akses yang sama dengan mereka. Karena kalau nggak ada aksesnya juga susah gitu loh. Ya. Nah, yang terakhir biasanya seller besar itu punya infrastruktur.
Nah, inilah yang seller kecil nggak punya. Infrastruktur tuh gimana? Ini kita bukan ngomongin kayak jalan ya, tapi lebih ngomongin kayak supplier udah bagus, produknya udah bisa ini itu, punya tim yang lengkap, bisa jalanin ads yang bagus gitu, operasional udah rapi, kemungkinan pelanggaran dan lain sebagainya udah. Ini adalah infrastruktur yang biasanya udah kuat. Sedangkan kalau yang kecil, biasanya infrastrukturnya apa? Yang packing bosnya, yang bikin konten bosnya, yang live streaming bosnya, yang mananya bosnya sakit, mati. Nah terus gimana caranya gitu kan kalau lu buat survive ya? Sebenarnya nggak ada cara lain. Lu harus bikin tim. Entah tim itu lu hire sendiri, lu siapin budget, atau lu bayar tim eksternal. Misalnya kayak tadi gue kerja sama kita bayar tim eksternal. Apakah tim eksternal bisa ngebantu? Bisa. Tapi bisa nggak sampai semaksimal itu? Ya tergantung lu. Cuman satu kelebihan yang perlu kalian terus ingat adalah ketika lu masih kecil, lu cepet, lu bisa mulai ngambil keputusan, lu bisa ngapain. Dan lu bisa pivot benar-benar pindah secepat mungkin. Ketika kelebihan nomor satu lu ini lu optimalin, lu bisa dapat kesempatan buat rame duluan, viral duluan. Kalian ingat gak sih waktu awal sosial media e-commerce buka, brand-brand yang terkenal duluan yang itu adalah brand-brand lokal yang dimulai dari kecil. Bener nggak? Karena brand besar buat masuk tuh mereka tuh nunggu waktu, ya kan, lebih lama kan. Nah sekarang gimana cara menangnya? Lo lihat apa yang belum ada di e-commerce kita, yang sebenarnya mungkin ada brand besar-besarnya yang mereka belum terjun. Itulah kesempatan buat lo gede. Kalau yang udah ada ya mungkin lebih susah, tapi kalau yang belum ada, ini kesempatan, tinggal lu mau ngambil apa enggak. Kalau masih ada yang lu nggak ngerti dan lu mau tanyain, tulis di komen, gua bakal jawab di Q&A. Bantu gua dengan lu klik like, dan kalau lu ngerasa video ini ada temen lu yang butuh, kirim deh ke dia. Kita bikin bisnis dia lebih besar lagi.